Anda kembali bersama kami di 60 Menit Special Report. Saudara, angka pengangguran di Indonesia meningkat per Februari 2025. IMF bahkan menyebut angka pengangguran di Indonesia yang tertinggi di Asia Tenggara. Kurangnya penyerapan lapangan kerja hingga dirundung PHK jadi sebab pengangguran terus bertambah. Lalu apa langkah konkret pemerintah? Job fair alias bursa kerja di beberapa kota laris manis diserbu pencari kerja. Antrean panjang para pencari kerja terjadi Selasa 6 Mei lalu di gelaran job fair pemerintah kota Jakarta Pusat di Gor Johar Baru dan Gelanggang Remaja Kemayoran. Mereka yang mencari kerja datang dari beragam latar belakang, mulai dari pelamar kerja baru hingga pekerja yang ingin mendapat penghasilan lebih baik. Mereka datang ke job fair karena sulit mencari pekerjaan. Nyari sih Mbak lewat Instagram, Facebook, kebanyakan sih dari Facebook ya. Iya, Februari. Dari Februari sampai sekarang sudah bulan Mei. Udah ada panggilan belum Pak dari berbagai pekerjaan atau lowongan yang didaftar? Belum. Iya. Oke, berarti artinya susah nggak sih Pak cari kerjaan sekarang? Susah sih Mbak. Iya kan banyak yang butuh kerjaan juga. Tak hanya lowongan perusahaan swasta, antrean rekrutmen petugas penanganan prasarana dan sarana umum atau PPSU Jakarta pun membludak. Sebelumnya, 23 April, 7.000 lebih orang mendaftar untuk sekitar 1.000 lowongan petugas PPSU yang dibutuhkan. Ironi di tengah berburu kerja juga terjadi di Batam pada 19 April lalu. Saling dorong pun tak terhindarkan karena job fair penuh sesak. Akibatnya, sejumlah pelamar kerja terjun dan terjatuh ke selokan di sekitar lokasi. Kondisi selokan kering dan aksi saling tolong pencari kerja pun menyentuh keprihatinan masyarakat. Peristiwa di Batam seolah bukti minimnya lapangan pekerjaan di tengah tingginya angka pengangguran. Ratusan pencari kerja juga memenuhi balai latihan kerja di Pedurungan, Semarang untuk mencoba peruntungan. Sebanyak 38 perusahaan kerjasama dengan Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang menawarkan sekitar 2.000 lowongan pekerjaan. Job fair yang dibuka selama 2 hari 6 dan 7 Mei ini menjadi angin segar bagi para korban PHK dengan berbagai latar belakang pendidikan dan pengalaman. Bahkan, salah satu pencari kerja dari Yogyakarta mengaku sengaja datang ke Semarang demi mendapat kerja lebih baik. Harus jauh-jauh gitu ikut job fair ke sini biar bisa dapat peluang, siapa tahu bisa berterima. Dulu kerja di Jogja. Kenapa biasanya? Saya pengen cari yang benefitnya juga sepadan sama kerja yang kita kasih. Sementara, salah satu upaya mempermudah peluang mencari kerja dicetuskan oleh Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa yang menghapus pembatasan usia pelamar kerja lewat surat edaran gubernur yang diteken 2 Mei lalu. Khofifah menyebut aturan inklusif itu telah dikomunikasikan kepada para pengusaha. Kalau misalnya ada PHK, dia sudah bekerja, katakan dia bekerja 20 tahun. Kemudian ada sesuatu terjadi di perusahaannya. Dia bekerja pada umur 20 tahun, berarti dia sudah umur 40 tahun. Kan biasanya rekrutmen ketenaga kerjaan itu ada maksimal umur sekian, maksimal umur sekian. Jadi kita menyampaikan surat edaran bahwa pada saat-saat seperti ini untuk menentukan usia di dalam rekrutmen ketenaga kerjaan kita minta untuk tidak dilakukan. Tapi sudah kita komunikasikan dengan perusahaan A, kita komunikasikan dengan perusahaan B. Menurut pengusaha, membludaknya para pencari kerja dikarenakan penyerapan dunia kerja yang turun karena pelemahan ekonomi dunia, termasuk Indonesia. Diperparah transformasi dunia kerja menuju otomatisasi yang telah berlangsung 10 tahun terakhir. Tiap tahun itu ada 3-4 juta angkatan kerja baru yang masuk pasar kerja, yang harus dicarikan pekerjaan, ditambah lagi mereka yang PHK. Ya. Nah, masalah PHK ini bukan masalah hanya di Indonesia saja ya, hampir semua negara mengalami masalah PHK. Karena apa? Karena terjadi transformasi dunia usaha. Yang pertama ada transformasi digital, ya, dan itu sudah berlangsung lebih dari 10 tahun yang lalu. Fenomena membludaknya pencari kerja mestinya menjadi lampu kuning untuk pemerintah.
International Monetary Fund per April 2024 menempatkan Indonesia sebagai negara dengan tingkat pengangguran tertinggi di antara 6 negara Asia Tenggara. Angka pengangguran Indonesia lebih tinggi dari Filipina, Malaysia, Vietnam, Singapura, hingga Thailand. IMF mendata tingkat pengangguran berdasarkan persentase angkatan kerja atau penduduk berusia 15 tahun ke atas yang sedang mencari pekerjaan. Dari 153,05 juta angkatan kerja, 145,77 juta diantaranya bekerja, sementara sisanya sebesar 7,28 juta menganggur. Bahwa penduduk usia kerja yang mengalami PHK dan saat ini masih menganggur itu dari lapangan usaha industri dan perdagangan. Dia masuk kepada angkatan kerja tetapi belum mendapatkan pekerjaan. Itu yang terekam di dalam jumlah yang menganggur, 7,28 juta orang yang menganggur. Menteri Ketenagakerjaan Yasirli juga mengungkap data pemutusan hubungan kerja atau PHK hingga 23 April 2025 mencapai 24.000 orang. Secara tahunan, angka PHK di Indonesia meningkat dibanding tahun lalu. Kementerian Ketenagakerjaan mengumumkan Jawa Tengah menjadi provinsi yang paling terdampak PHK, lebih dari 10.600 pekerja, diikuti Provinsi Jakarta 4.000 lebih pekerja, dan Provinsi Riau dengan sekitar 3.500 orang di PHK. Ada yang bertanya, PHK year to year gabungannya itu saat ini dibandingkan tahun lalu memang meningkat. Ya, ini potretnya. Dan 3 provinsi terbanyak PHK, Jawa Tengah, Jakarta, Riau, dan 3 sektor terbanyak itu adalah industri pengolahan, perdagangan besar dan eceran, dan aktivitas jasa lain. Beda data, menurut Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, pada kuartal pertama alias Januari hingga April 2025, lapangan pekerjaan tercipta justru naik menjadi 600.000 orang. Jumlah serapan tenaga kerja itu sebetulnya meningkat. Jadi kalau kita lihat kuartal pertama yang lapangan kerja yang tercipta itu di triwulan pertama itu hampir 600.000 dan secara akumulasi juga terjadi peningkatan. Memang terjadi peningkatan angkatan kerja. Kemudian terkait angka PHK, memang ada perbedaan antara di Kementerian Tenaga Kerja dan tentu yang tercatat di BPJS, berarti ada faktor yang masuk di dalam sektor informal. Ekonom Selios Bima Yudhistira menyebut membludaknya pengangguran disebabkan lapangan pekerjaan yang kian terbatas di tengah melambatnya pertumbuhan ekonomi. Pemerintah pun didesak untuk melepas rem efisiensi di tengah lesunya pihak swasta. Karena kalau sama-sama rem, swasta rem, pemerintah rem, maka PHK-nya justru akan meledak ke depannya, akan lebih banyak lagi. Alat yang kedua yang dimiliki pemerintah adalah BUMN, entah melalui Danantara, entah melalui BUMN individu atau anak usaha BUMN. Itu gimana caranya biar BUMN ini, yang apalagi yang dividennya besar, labanya besar, itu harusnya diputar lagi untuk melakukan ekspansi, sehingga dia menyerap tenaga kerja. Ya, jadi pemerintah, terutama Prabowo Gibran, ini adalah momentum yang paling tepat saat ini untuk menunjukkan bahwa semua janji-janji kampanye, termasuk untuk menciptakan lapangan kerja secara masif, ini tidak perlu menunggu tahun kedua atau tahun ketiga. Saat kampanye pemilihan presiden 2024 lalu, pasangan Prabowo Gibran sebelumnya menjanjikan jutaan lapangan kerja. Lebih dari 6 bulan menjabat, janji tersebut masih ditunggu realisasinya. 13 kota baru, di mana akan menciptakan lapangan kerja 3 juta orang bekerja. Saudara-saudara sekalian, kami Prabowo Gibran punya program yang sangat jelas, yaitu melanjutkan semua programnya Pak Jokowi. Insya Allah akan terbuka 19 juta lapangan pekerjaan untuk generasi muda dan kaum perempuan. 5 juta diantaranya adalah green job.